apa yang kurang. Tapi yang aneh justru adalah, masalahnya adalah banyak kewenangan aparat penegak hukum yang besar yang mestinya dibatasi, dikontrol, di dalam hukum acara yang baru. Seperti polisi? Ya, seperti kepolisian kalau mau melakukan penyelidikan, penyidikan, ya, khususnya menempuh upaya paksa mulai dari menangkap, menahan, menyita, menggeledah, itu kan diatur secara rigid. Sekarang tangkap dulu boleh kan? Bisa diuji di pra-peradilan begitu ya. Ini banyak bolongnya dulu. Harapannya kan diperbaiki, Mas. Bukannya kemudian diperbaiki, justru ditambah banyak bolongnya. Dan ditambah lagi kewenangan-kewenangan diskresional atau subjektif bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan upaya paksa tadi yang sebetulnya itu membatasi hak asasi manusia. Oke, contoh satu apa yang menurut Anda? Yang kemudian mungkin paling berbahaya ya, di antara yang lain, banyak yang berbahaya, tapi satu, misalkan ya yang ditanya, itu adalah soal penyelidikan. Ya, penyelidikan itu adalah tindakan kepolisian untuk mencari ada tidaknya tindak pidana. Jadi banyak peristiwa di luar sana di masyarakat, tapi belum tentu ada peristiwa pidananya. Ya. Dan di situ baru kemudian ditentukan, kalau ada tindak pidananya baru ditentukan ini pelakunya, ini korbannya, ya, ini saksinya. Itu sudah masuk kemudian dalam tahap penyidikan. Tapi kalau dalam tahap penyelidikan, sekali lagi, penyelidikan, ini masih dicari. Ini ada tindak pidananya atau tidak. Jadi belum ada pelakunya siapa, belum ada korbannya siapa. Tetapi di tahap penyelidikan ini, kepolisian sudah bisa melakukan apa yang disebut restoratif justice. Yang sederhananya adalah perdamaian. Ya, mendamaikan sesuatu yang sebetulnya belum ada kasusnya. Nah, ini potensi untuk adanya bisnis perkara. Nah, itu di tahap penyelidikan nih. Menurut Anda ini ruang terbuka untuk memberi keuntungan bagi APH? Untuk memberikan keuntungan bagi APH. Penyalahgunaan kewenangan. Ya, penyalahgunaan kewenangan. Tentu tidak menguntungkan atau membantu bagi masyarakat. Polisi khususnya karena terlalu banyak kasus-kasus yang harus diselesaikan sehingga membuka ruang ya dalam tanda, saya nggak tahu diksi yang paling tepat apakah kompromi atau jual beli perkara. Tidak boleh, Mas. Nggak boleh. Restoratif justice itu baru kan belum boleh sidik. Di tahap sidik. Ini belum ada tindak pidananya. Jadi yakin dulu kalau ini pidana ya? Iya, bisa kemudian melahirkan tindak pidana. Jadi merekayasa kasus. Ini akan dimungkinkan itu. Mungkin dengan harapan kita memiliki polisi yang punya kemampuan menerawang lebih jauh sebelum sidik sudah. Tidak boleh seperti itu. Nah, yang menarik adalah di tahap penyelidikan lagi. Ini sudah diberikan kewenangan kepada kepolisian untuk mengamankan keterangan dan juga alat bukti yang pada ujungnya adalah upaya paksa, penyitaan. Dan penyitaan boleh dilakukan tanpa izin pengadilan kalau dirasa perlu dengan alasan subjektif oleh polisi. Belum lagi kemudian punya kewenangan di tahap penyelidikan yang belum ada tindak pidananya melakukan apa yang disebut dengan pembelian terselubung. Jadi penjebakan, ya. Yang sebetulnya ini banyak dilakukan di kasus-kasus narkotika karena dasar hukumnya memang di undang-undang narkotika. Tetapi ini dimungkinkan, ya, dalam tanda petik dimungkinkan, begitu ya, untuk kasus-kasus yang lain. Yang lagi-lagi ini berbahaya bagi kemudian lahirnya rekayasa siapa yang kasus dan lain paling sebagainya. Diuntungkan? Kalau kita melihat ya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mulai dari kewenangan kepolisian, kejaksaan, ya, dan bahkan juga pengadilan, Mahkamah Agung dalam konteks ini, yang diuntungkan itu justru adalah aparat penegak hukum. Kenapa? Karena kewenangannya ditambah begitu luar biasa, ya, tapi kontrolnya adalah diperlemah. Ya. Jadi, padahal masalah awal di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita mestinya adalah menambah kekuatan kontrol terhadap APH supaya mereka bekerja secara transparan, akuntabel, profesional, sehingga tugas aparat penegak hukum itu melakukan penegakan hukum, ya. Proses peradilan itu betul-betul menghadirkan keadilan bagi masyarakat, bukan justru menciptakan ketidakadilan dan ketakutan bagi masyarakat. Nah, ini yang terjadi. Ini menarik ya. Tapi ini juga sebenarnya membuka ruang politik yang sangat lebar sekali ya, karena ini produk politik dan hukum gitu. Bang Fikar, khusus soal aparat penegak hukum kita, apa catatan Anda? Ya, saya kira itu tadi yang seperti yang Arif katakan. Pidana itu kan sebenarnya prosesnya yang menentukan itu di penyelidikan gitu. Karena disitulah yang menentukan
apakah ada peristiwa pidana atau tidak gitu. Nah karena itu betul tadi kata Arif, di situ rawan sekali ada jual beli perkara sebenarnya, ada tukar menukar ya itu tadi bahkan saling menyandra gitu. Itu bisa terjadi di level itu gitu ya, di level penyelidikan itu. Nah karena itu sebenarnya kalau di penyidikan ada institusi pengawasannya, yaitu umpamanya melalui keberatan terhadap atasan, melalui pra-peradilan gitu ya, atau upaya lain, pengawasan upaya lain. Nah, mestinya di tingkat penyelidikan ya, karena konsekuensi dari aparatur penyelidik ini sudah diberikan kewenangan upaya paksa, maka juga menurut saya itu ada pengawasan juga di situ. Pengawasan kontrolnya itu harus ada juga sebenarnya gitu. Nah kalau sekarang kan pra peradilan itu hanya bisa di tingkat penyidikan, di penyelidikan tuh belum, karena di situ dianggap masih mencari peristiwa gitu. Ya, tetapi di dalam KUHP yang baru itu justru di penyelidikan seperti Arif katakan tadi, memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada penyelidik gitu. Seolah-olah dia sudah menjadi penyidik. Betul. Dan tidak ada yang mengawasi. Jadi dia sangat leluasa sekali, Bang Fikar. Betul. Jadi saya curiga gini, Bang Fikar, jangan-jangan ini semua pesanan dari legislator yang dia sudah curiga bisa-bisa kena penyelidikan. Jadi jangan sampai legislator ini yang membuat undang-undang kita ini masuk ke tahap sidik gitu loh. Jadi ada ruang negosiasi di tahap penyelidikan. Ya sangat mungkin. Gitu. Permainan-permainan seperti itu sangat mungkin gitu. Karena memang undang-undang itu kan sebenarnya representasi dari pendapat publik kan sebenarnya, keinginan publik gitu. Kemudian diwujudkan dalam satu undang-undang gitu. Nah, bisa jadi ada manipulasi gitu seperti itu. Ada kepentingan-kepentingan yang masuk seperti itu. Nah, sehingga ya itu tadi terjadi yang tadinya di penyelidikan itu tidak ada upaya paksa ya. Karena itu kalau dulu sebelum KUHP yang baru ini polisi hanya bisa mengundang orang gitu ya, undangan kan volunteer, sukarela, ya kan, namanya bisa undangan, hadir, kita diundang, bisa tidak gitu. Tetapi nampaknya ketika diberikan kewenangan upaya paksa di tingkat penyelidikan, maka itu menjadi memaksa. Iya, undangan harus hadir gitu kan. Iya. Nah artinya ada double sebenarnya di penyelidikan sudah menjadi lembaga seperti penyidikan, kemudian ditambah di penyidikan. Itu yang menurut saya yang menjadi rancu di situ. Kita mungkin prasangka baik aja, Bang Fikar. Polisi kan paling nggak suka di PHP-in, undang-undang orang, ya kan, nggak datang gitu. tapi ini kan barang sudah jadi ya, ini sudah diberlakukan juga. Solusi yang paling konkret menurut Bang Fikar adalah harus ada pengawasan di tahap penyelidikan, begitu. Dan kalau iya, siapa yang melakukan? Secara institusional ada Kompolnas sebenarnya. Tapi Kompolnas, Bang Fikar yang benar. Berdasarkan kenyataannya kurang efektif itu lembaga. Karena dia sepertinya untuk ada saja kehadirannya, yang penting ada. Hanya ada saja. Yang penting ada gitu. Tidak sampai pada teknis seperti itu gitu. Nah, mestinya di tingkat penyelidikan pun ada lembaga pengawasannya gitu. Umpamanya tidak mustahil ada terobosan baru, umpamanya di penyelidikan juga teman-teman bisa mengajukan pra peradilan, walaupun bisa diduga juga akan tidak diterima karena masih penyelidikan kan, masih belum ada upaya. Tetapi ketika sudah ada upaya paksa di tingkat penyelidikan, menurut saya itu menjadi sah saja gitu. Pra peradilan itu bisa diajukan karena menguji itu tadi, menguji upaya paksa yang diterapkan di tingkat penyelidikan. Begitu, Mas. Ya, seharusnya sih kalau itu dilakukan pada tahap penyelidikan, kalau saya sih prasangka baik Mas Arief ya, kita harus yakin aja bahwa polisi itu memang punya keyakinan benar. Berarti dengan profesionalis polisi dia yakin pada saat tahap penyelidikan ini kasus ini pasti. Saya kira justru tidak, Mas. Ketika penyelidikan tapi rasa penyidikan itu adalah membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Ya, karena rumusnya penyalahgunaan kewenangan itu mirip dengan rumus korupsi. Apa itu?
yaitu adalah monopoli kewenangan, tapi minus transparansi akuntabilitas. Dan itu yang terjadi di KUHP sekarang. Nah, dan sebetulnya bukan hanya di tahap penyelidikan saja, Mas. Jadi di KUHP baru ini kepolisian menjadi penyidik utama. Dia akan membawai penyelidik dan PPNS, termasuk penyelidik khusus begitu ya. Betul. Dan juga penyidik. Ya, jadi semua itu harus izin polisi sekarang. Ya, dan kewenangannya begitu besar sekali. Dikecualikan hanya KPK, kemudian juga Kejaksaan, dan satu lagi TNI AL kalau nggak keliru ya. Dan yang menarik adalah Komnas HAM itu penyelidik, Mas. Berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 99 untuk kejahatan HAM berat. Nah, itu akan dibawa. Tapi kan HAM berat pengecualian kan? Tidak ada pengecualiannya. Oh ya? Tidak ada. Berarti di bawah polisi juga dong? Jadi persoalan juga, ya kan? Nah, itu baru yang dua soal penyidikan. Jangan-jangan banyak polisi-polisi oknum yang melanggar HAM berat nih? Nah, belum lagi masalah-masalah yang lain yang saya kira mungkin di Kejaksaan deh, geser misalkan ya. Di Kejaksaan. Itu ada yang namanya perjanjian untuk penundaan penuntutan. Untuk korporasi yang melakukan tindak pidana atau kejahatan, itu bisa dilakukan penundaan. Sekali lagi negosiasi. Dalam jangka waktu. Jadi ada diatur. Ada ruang-ruang negosiasi yang dibuka untuk kemudian penyelesaian kejahatan. Dan ini korporasi loh. Yang itu jelas tidak menguntungkan warga negara. Tapi sekarang saya harus bernegosiasi dengan Mas Arief dan Bang Fikar untuk kita rehat dulu ya. Masih banyak pasal-pasal yang menarik untuk kita diskusi, tapi setelah yang satu ini ya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Serius itu. Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya masih dengan Mas Arief dan juga Bang Fikar melalui Zoom. Mas Arief, saya mau masuk ke soal kebebasan berekspresi, berpendapat, bersuara gitu. Ya, karena menyangkut pekerjaan dan masa depan saya juga. Apa yang bisa Anda sampaikan soal yang paling tidak tanda petik ini agak mengerikan gitu loh. Iya. Oke. Kita sudah bergeser ya, Mas. Geser dulu deh, karena tadi nggak akan selesai tuh. Tadi bicara APH. hukum acara pidana, aturan main penegakan hukum. Sekarang bicara apa yang disebut dengan tindak pidana atau kejahatan itu ya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal yang saya kira ini berbahaya bagi kebebasan sipil. Ya, termasuk kemerdekaan pers ya, Mas ya. Itu banyak ya, ada beberapa di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sebetulnya sudah disahkan di tahun 2023 ya, dan baru berlaku 2 Januari kemarin. Ini kado tahun baru kita. Ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memang ya saya kira menjadi babak baru ya bagi demokrasi di Indonesia. Apakah ini masih betul-betul demokratis atau sebetulnya tidak begitu ya. Jadi beberapa pasal misalkan tentang penyerangan harkat martabat presiden dan wakil presiden. Kemudian itu diatur di pasal 218, 219. Kemudian ada pasal 240, 241 terkait dengan penghinaan terhadap lembaga negara yang di dalamnya itu masuk presiden, ya, DPR, DPD, MPR, MA dan juga MK. Ya. Jadi ada 2 pasal lembaga itu. Kemudian ada pasal satu lagi soal ancaman pidana bagi masyarakat yang menyampaikan unjuk rasa, pawai dan juga demonstrasi tanpa pemberitahuan. Nah, terus kemudian ada lagi juga pasal mengenai kohabitasi yang bisa dipidana atau kumpul kebo yang kemudian bisa dipidana. Ini masuk ke wilayah privat. Ada juga pasal soal pengakuan terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat. Artinya ini hukum yang tidak tertulis, yang kemudian diakomodir di dalam hukum acara pidana yang memang nanti pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Tapi ini tonnya positif dong. Nah, ini di satu sisi positif, di sisi lain nanti dalam penerapannya bisa akan menimbulkan masalah. Ya. Dan juga pasal soal beberapa pasal yang lain, misalkan soal penodaan agama dan lain sebagainya. Tapi yang menarik mungkin kita bahas yang 3 di awal tadi, Mas. Ini karena penting sekali. Kami harus mengatakan bahwa pasal ini kemudian diatur kembali ini patut dipertanyakan karena sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, sebelumnya pasal ini diatur di dalam KUHP yang lama, ya, dan sudah dinyatakan inkonstitusional karena dianggap ini akan kemudian membatasi ya kemerdekaan berpendapat dan juga berekspresi masyarakat, khususnya ketika mengkritik pemerintah. Kenapa MK pada saat itu kemudian membatalkan pasal terkait penghinaan presiden wakil presiden?
Karena KUHP lama itu kan sebetulnya peninggalan kolonial. Iya, betul. Ya, makanya pemerintah dan DPR mengatakan revisi KUHP itu tujuannya salah satunya adalah dekolonialisasi. Iya. Artinya meninggalkan praktek-praktek kolonial. Tapi yang terjadi justru rekolonialisasi. Ketika Maksudnya kemudian kita lebih kolonial dibanding penjajah dulu. Iya, bisa dibilang seperti itu. Ketika kemudian menghidupkan kembali Awas lo kena pasal yang sudah dianggap inkonstitusional ya Mas ya oleh Mahkamah Konstitusi yang putusannya itu final and binding. Iya, Artinya sudah mengikat. berkekuatan hukum final dan mengikat. Tapi kemudian dihidupkan kembali dengan pasal 218, pasal 219, KUHP reborn, termasuk ya. pasal 240. Nah, menarik pertimbangan MK saat itu bahwa kenapa di KUHP lama diatur? Karena di Belanda itu dulu kan yang dilindungi adalah ratu Belandanya, raja Belandanya. Iya. Mereka sistemnya monarki. Monarki, ya. Ya, jadi wajar ketika kepala negaranya, Dia rajanya monarki dihina. absolut ya. Absolut Kalau kita lah. kan republik Ya. rasa monarki begitu ya. Nah, jadi Kena pasal nggak itu? kalau itu bagian dari kritik publik kepentingan umum tidak, Mas. Ya. Untung ada dari Ya. LBHI di sebelah saya ya. Saya kira Terus? ini yang jadi catatan. Kalau dulu konsepnya adalah memang lese majesté, Iya raja betul. dilindungi. Kayak di Thailand Tapi sekarang masih bukan? masih. Tapi Indonesia adalah negara hukum, negara demokrasi, Iya. kedaulatan di tangan rakyat dan presiden, wakil presiden itu pengurus negara Iya, yang dipilih rakyat untuk melayani kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, begitu ya. Jadi ketika masyarakat tidak puas, masyarakat memberikan catatan, koreksi, misalnya Boleh dalam dong. konteks bencana Sumatera, begitulah iya. ya. Ya wajar saja, karena mereka berekspresi. berpendapat, mengekspresikan dan memberikan catatan kepada pengurus negara yang mereka pilih, Tapi wakil terang mereka. benderang nggak di situ Begitu. ditulis bahwa itu menyerang harkat dan martabat? Itu kan juga harus clear juga. Iya. Kalau berpendapat atau mengkritik gitu. Ya, tetapi catatannya memang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang lama ini akan menghambat ya kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, termasuk juga menghambat proses nanti penegakan hukum terhadap presiden dan wakil presiden ketika diduga melakukan kejahatan terhadap negara, ya, melakukan korupsi kolusi, melakukan tindak pidana yang lain yang bisa masuk ke dalam konteks impeachment. Atau itu tujuan utamanya? Ya, pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Bisa jadi. Tetapi yang jelas pasal ini sangat-sangat bermasalah karena sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan hidup di dalam pasal 218, 219 termasuk 240 dan 241 di mana lembaga negara juga dilindungi. Ini juga catatan, Mas. Kenapa lembaga negara dilindungi? Padahal esensi hukum pidana itu adalah melindungi hak warga negara, hak asasi manusia warga negaranya. Itu yang diutamakan. Dan kalaupun itu melindungi subjek hukum di luar individu atau kelompok, begitu ya, itu konteksnya dalam melindungi masyarakat. Tapi yang terjadi dalam KUHP ini kecenderungannya justru melindungi kekuasaan, Elit ya? melindungi elit, Iya, dan yang ini ada yang dalam lembaga berbahaya. negara. Dan Oke. konteks hari ini kebebasan sipil kita itu menurun jauh. Iya. Indeksnya, Iya. ya indeks demokrasi kita dalam banyak catatan lembaga riset Ya, misalkan. Anda kan bisa ngomong begini Ya. karena Anda bukan ketua lembaga negara tadi kan? Saya ke Bang Fikar dulu. Silakan analisa Anda, Bang Fikar. Suaranya. Masih di mute kayaknya. Oke, kalau mute atau tidak mute itu tidak masuk di undang-undang ya? Oh ya. Oke, silakan, Halo, aman. Ya, oke. Ya, saya kira apa yang dikemukakan Arif itu sudah memang begitu gitu ya. Artinya ada kecenderungan setiap pergantian perundang-undangan itu perlindungan kekuasaan itu main di sana gitu. Ya, artinya kekuasaan itu muncul sebagai sesuatu yang harus dilindungi gitu ya. Nah, hukum pidana sebenarnya yang harus dilindungi adalah kepentingan umum dalam pengertian yang luas gitu. Ya, kepentingan umum terutama adalah kepentingan masyarakat sebenarnya itu yang harus dijaga itu supaya orang tidak anarki melakukan tindakan-tindakan berulang di mana-mana gitu. Nah, karena itu kemudian diatur aturan-aturan di dalam hukum pidana. Nah, itu yang nampaknya kemudian bergeser kepentingannya di samping kepentingan
umum yang dilindungi, tetapi juga ada kepentingan kekuasaan. Nah itu yang tadi dibeberkan oleh Arief itu, gitu ya. Artinya ada penghinaan presiden lah, ada penghinaan pejabat publik lah. Padahal jelas-jelas pasal-pasal itu pada KUHP yang lama sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Gitu. Meskipun Mahkamah Konstitusi itu alasannya adalah bahwa itu peninggalan penjajahan yang melindungi ratu dan melindungi pemerintahan dan sebagainya gitu. Tetapi kan sebenarnya sama, kekuasaan itu kapanpun, dimanapun dan kapanpun kecenderungannya kan dia mempertahankan diri, gitu, ya kan? Nah karena itu seharusnya hukum pidana itu yang dilindungi itu bukan pada kekuasaan tapi pada kepentingan umumnya. Gitu. Itu yang pergeseran yang kelihatan seperti itu. Nah, karena itu kemudian seharusnya juga diperbanyak lembaga pengawasannya gitu. Jadi umpamanya kalau sekarang kita kenal di dalam hukum acara pidana itu ada pra-peradilan gitu ya, dan itu juga hanya dibatasi pada tingkat penyidikan gitu ya. Tetapi di penyelidikan itu nggak ada kontrolnya sebenarnya. Itu yang tadi saya bilang, seharusnya di tingkat penyelidikan juga ada institusi pengawasannya secara resmi gitu. Ya, Bang Fikar, khusus soal ini, menyerang harkat dan martabat kepala negara. Bukankah seharusnya ada penjelasan dulu yang dimaksud martabat itu apa gitu, indikatornya apa, sehingga ruang lingkupnya juga jelas. Jangan-jangan nanti setiap orang kemudian mengkritik atau menyampaikan pendapat yang kemudian kepala negara atau presiden atau wakil presiden merasa tidak suka gitu kan, itu dianggap sebagai penyerang harkat martabat kepala negara. Komentar Anda? Nah, itu yang harusnya diperjelas gitu ya. Karena apa? Karena penghinaan presiden itu sebenarnya kan presiden itu kan lembaga sebenarnya. Iya kan, institusi. Betul. Presiden, wakil presiden, menteri atau jabatan-jabatan publik itu lembaga sebenarnya. Yang menurut saya sih dia bukan yang bisa dihina itu orang. yang bisa dihina itu manusia gitu. Yang bisa dilakukan pemidanaan itu manusia gitu. Tetapi ketika dia institusi, seharusnya tidak harus diatur seperti itu, gitu ya. Artinya boleh saja orang berekspresi menyatakan A, B, C dan sebagainya, gitu. Yang koridornya adalah ketika dia masuk ke orangnya, ke personil dari jabatan publik itu. Nah itu yang baru masuk pidana sebenarnya, masuk ke wilayah pidana. Tapi sepanjang dia ada di kritik keberatan atau maki-maki bahkan dia ada di wilayah jabatan publiknya, itu biasa karena mereka kan juga menerima bayaran atau gaji dari masyarakat juga, dari pajaknya masyarakat kan. Mestinya itu balancingnya itu sebenarnya. Artinya risiko ya, jadi pejabat publik itu salah satu tugasnya siap dimaki-maki gitu ya. Betul, mestinya begitu gitu. Yang nggak boleh dimaki itu orangnya. Gitu. Jadi pribadi orangnya. Kalau jabatannya sah-sah saja. Mungkin nanti harus ditambahkan tuh dalam sumpah dan jabatan pejabat publik ada satu klausul siap untuk dikritik dan dimaki oleh publik yang menggaji dia gitu kan. Bang Fikar dan Mas Arief, ya, saya akan memberikan satu pertanyaan closing buat Anda berdua. Ini barang sudah jadi. Ya, sudah diberlakukan. Ya, mau bagaimana ya? Nggak mungkin juga dibatalkan gitu kan. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan kepada kita masyarakat biar nggak masuk jebakan Batman, dan mereka lah para pembuat dan pelaksana undang-undang ini, Bang Fikar? Ya, yang pertama mekanisme yang konvensional kan memang sudah ada, namanya pra-peradilan itu ya. Tapi yang kedua bukan berarti tidak bisa merubah. Kita punya Mahkamah Konstitusi sekarang. Ya, kalau memang bisa cermati bahwa aturan-aturan itu bertentangan dengan hak asasi manusia umpamanya, bagian dari konstitusi kita, itu bisa dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Artinya masih bisa dirubah juga sebenarnya. Gitu. Jadi menurut saya kesiapan masyarakat untuk melihat penerapan KUHP yang baru ini atau KUHP yang baru ini itu harus lebih awas gitu. Maksud saya begitu melihat penyimpangan, menurut saya bisa digunakan hak masyarakat untuk baik menguji melalui pra-peradilan ataupun menguji lewat Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu yang bisa dilakukan. Oke, Mas Arief? Iya, saya pikir jangan sampai ya undang-undang yang baru ini, 2 KUHP maupun KUHAP itu
membuat kita warga negara itu takut untuk berpendapat, berekspresi, mengkritik pemerintah. Itu yang paling penting. Ini dialog Dan sekarang aja udah agak takut-takut. Iya, kita sudah sensor ya. Mas. Dan ketika kemudian kita tahu bahwa ini sudah berlaku ya, tadi Bang Fikar sudah mengatakan kita bisa melakukan judicial review. Tapi sebetulnya pemerintah dan DPR itu bisa kemudian menarik ya undang-undang yang bermasalah ini. Khususnya untuk KUHP, kami di LBHI ini kan berkoalisi dengan teman-teman masyarakat sipil yang lain. Dari awal kami sudah kemudian menolak sebetulnya KUHP disahkan dan kami mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk kemudian menarik dan mencabut keberlakuan dari KUHP. Itu yang lebih mudah ya lewat ini yang politik kita juga inginkan dan lewat Perpu. Dan kita dorong Presiden Prabowo mendengar ini. Kenapa? Karena hukum acara pidana yang berlaku ini tidak akan menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Justru akan menghadirkan ketidakadilan, ketakutan, dan banyak praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dan ini bisa kita baca, bisa kita pelajari. Ini ruangnya begitu besar untuk penyalahgunaan kewenangan. Jangan-jangan Mas Arief, ini asumsi ya. Ini adalah tabungan politik Presiden sebenarnya menjelang 2029, kemudian mengeluarkan Perpu gitu, sehingga ya Anda, know what I mean. Kita lihat nanti kalau keputusan politik itu memang wilayahnya di eksekutif, tetapi tugas kita sebagai masyarakat, sebagai pemilik kedaulatan dalam sebuah negara demokrasi ini mengingatkan pemerintah, mengingatkan DPR, apalagi kita tahu bahwa DPR hari ini ya seperti legitimatornya, stempelnya eksekutif saja. Jadi ini sangat bermasalah. Kayak di zaman Orde Baru begitu. Ya, padahal fungsinya adalah pengawas, kontrol terhadap eksekutif. Tapi hari ini justru melegitimasi apapun yang kemudian diputuskan oleh pemerintah seperti MBG, Undang-Undang TNI, dan lain sebagainya lah, soal bencana dan lain sebagainya. Tidak ada kontrol sama sekali. Saya kira kritik, terus kemudian masukan, koreksi terhadap pemerintah itu yang kita perlukan hari ini. Dan saya kira KUHP yang baru juga harus kita kritik, harus kita sikapi, dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Fikar. Kalaupun pada akhirnya kritik masukan kita, baik itu di fisik ya, secara fisik langsung, audiensi dan lain sebagainya gagal, lewat media sosial juga gagal, demonstrasi juga gagal, ya tidak ada pilihan lain. Jalan konstitusional ya yang ada adalah Mahkamah Konstitusi. Kita bisa tempuh ke sana, begitu ya. Dan kita bisa menguji undang-undang yang bermasalah ini supaya kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, selamat berjuang, Mas Arief. Bisa bareng-bareng, Mas. Iya, baik. Bang Fikar, terima kasih sudah berdiskusi malam ini. Sampai ketemu lagi. Mas Arief juga terima kasih sudah bersama kami dalam NTV Prime Dialog malam ini. Sekaligus diskusi kita malam ini juga mengakhiri NTV Prime edisi malam hari ini. Saya Doni De Keyser, atas nama Tasya Lutmila dan juga seluruh rekan-rekan redaksi dan kerabat-kerabat tugas, berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa, selamat malam, merdeka.